Baik, halo teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar tentang low power, yaitu bab 3 di mata kuliah Embedded System Praktikum. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana suatu microcontroller melakukan suatu penghematan daya dengan mematikan beberapa fitur yang tidak sedang dia butuhkan. Nah, di Arduino Uno namanya adalah sleep mode, ya. Sleep mode memungkinkan aplikasi untuk mematikan modul yang tidak digunakan di microcontroller sehingga dapat menghemat daya. Jadi dia mematikan beberapa modul atau fitur yang memang tidak digunakan supaya dia menghemat daya. Kenapa sih kita membutuhkan sleep mode ini? Karena apa? Karena kita butuh menghemat daya atau baterainya tadi, kemudian mengurangi panas, supaya alat hanya aktif ketika dibutuhkan, dan untuk sistem IoT atau standby mode. Pada embedded system, pastinya kita membutuhkan suatu daya yang bisa tahan lama gitu. Embedded system kan sistem tertanam yang pastinya tidak besar-besar untuk baterainya sendiri. Oleh karena itu, bagaimana caranya sistem ini tahan lama gitu? Karena akan sangat merepotkan jika sistem ini cepat habis, kemudian kita harus mengganti baterai gitu. Belum lagi kalau alat ini kita letakkan di tempat-tempat yang jauh dari kita. Oleh karena itu pada sistem embedded itu dibutuhkan adanya penghematan daya. Nah, salah satu fiturnya di Arduino adalah ini. Sampai sini paham? Kemudian, mode apa saja sih pada Arduino Uno, terutama di Atmega 328P ini yang kita gunakan, yang bisa kita pilih atau yang bisa kita pakai fiturnya? Ada idle mode, ada noise reduction, power down, power save, standby, dan extend standby. Langsung aja yang pertama, di idle mode, ini apa saja sih yang dia lakukan sebenarnya? Jadi dia akan mematikan CPU, dihentikan, tapi perangkat lain seperti timer, interrupt, SPI, USART, analog comparator, I2C, dan watchdog tetap aktif. Ini timer itu timer counter, seperti biasa di microcontroller. Ini ya fitur interrupt. Kemudian SPI, ini komunikasi SPI tetap aktif. Kemudian USART, tahu ya USART. Kemudian analog comparator ini bukan ADC, tapi analog comparator. Jadi dia membandingkan nilai analog gitu. Ya pada fitur idle dia tetap aktif gitu. Kemudian I2C, TWI ini two wire serial interface. Jadi sama-sama ini nama lainnya. I2C ini buat komunikasi serial juga. Ini buat komunikasi. Nah, untuk watchdog sendiri adalah suatu fitur untuk menjaga ketika sistem ngehang, maka dia akan mereset sistemnya. Seperti itu aja. Nanti dijelasin lebih lanjut di selanjutnya. Kemudian di idle mode itu clock CPU dan clock flash dimatikan tapi clock lainnya masih berjalan. Seperti apa clock lainnya? I/O, timer, ADC dan lain-lain. Dan ini untuk sintaksnya. Jadi ketika kita mau menggunakan idle mode itu menggunakan ini. Jadi low power idle sleep 1 second. Jadi dia hanya sleep 1 detik. Nanti penjelasannya di GitHub-nya nanti aku jelasin. Nah, parameternya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 parameter untuk kita menggunakan fungsi idle. Ya, dan itu tidak boleh dikurang-kurangi. Jadi kita bisa set ADC ini on atau off sih ketika kita mau menggunakan idle. Timer 2, timer 1, timer 0, SPI, USART, TWI.
Oke, ini untuk idle mode. Nanti lengkapnya di praktek. Kemudian lanjut ke ADC Noise Reduction Mode. Jadi mode ini tuh khusus untuk mengurangi gangguan noise saat melakukan pembacaan ADC. Nah, yang dimatikan itu apa aja sih? Clock CPU, I/O, dan flash. Tapi, yang masih aktif apa aja? ADC, interupsi eksternal, two-wire serial interface address watch. Ini I2C ya, namanya emang beda-beda. I2C, kemudian ini timer counter 2 dan watchdog. Nah, ini cocok untuk pengukuran sensor analog yang butuh presisi tinggi. Saat masuk mode ini, konversi ADC akan berjalan otomatis. Dan hanya event-event tertentu yang bisa membangunkan sistem. Yang bisa membangunkan sistem itu apa aja sih? Jadi ada external reset, jadi tombol reset di Arduino itu. Kemudian watchdog reset atau interrupt. Kemudian ada brownout reset, I2C, timer interrupt, EEPROM, kemudian external interrupt. Yang pertama, external reset itu adalah tombol reset pada Arduino. Watchdog reset atau interrupt yaitu fitur untuk menangani sistem ketika hang. Kalau reset, ketika sistem ngehang, maka sistem akan reset. Tapi kalau semisal watchdog interrupt, ketika terdeteksi sistem ngehang, maka dia hanya akan membangunkan sistem saja, tidak sampai mereset. Kemudian ada brownout reset, itu adalah keadaan ketika tegangan ngedrop atau ketika tegangan turun drastis, maka sistem akan mereset. Kalau yang ini lengkapnya belum tahu. Kemudian yang timer interrupt itu semisal kita mau menggunakan timer counter sebagai interrupt. Jadi ada overflow dan compare. Kemudian ini sintaksnya. Jadi nanti dipanggil ADC noise reduction dan untuk parameternya hanya dua, ADC on dan timer 2 off. Jadi nanti bisa diganti ini off, bisa diganti on, terserah. Kemudian selanjutnya yaitu power down mode. Nah, ini adalah mode paling hemat energi, kemudian hampir semua sistem dimatikan, termasuk osilator eksternal. Hanya interrupt eksternal, I2C, dan watchdog timer yang masih aktif. Jadi semuanya off. Cocok untuk sistem yang berjalan secara event-based, secara event-based, apa ya? Cocok untuk sistem yang berjalan secara event-based, seperti bangun hanya kalau tombol ditekan atau alarm aktif. Yang bisa membangunkan sistemnya itu apa sih ketika kita di mode power down? Ada external reset, watchdog, brownout, kemudian external interrupt, dan I2C. Ini ya untuk sintaksnya. Jadi power down, kemudian kita mau dia tidur berapa detik sih? Sleep 8 second gitu. Kemudian ADC off dan BOD off. Ini yang parameternya 2 aja. 3 ding sama ini ya. 1, 2, 3. Yang ini juga tadi 3. 1, 2, 3. Kemudian di power save mode. Mirip dengan power down, tapi timer 2 tetap bisa aktif. Jadi bisa digunakan untuk bangun berdasarkan timer overflow atau compare match timer 2 jika interruptnya diaktifkan. Kalau tidak pakai timer 2, lebih baik pakai power down saja agar lebih hemat daya. Power save ini ya untuk parameternya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yaitu standby mode. Nah, ini sama seperti power down, tapi osilator tetap berjalan. Pada mode power down kan osilator mati. Tapi ketika di standby mode, itu osilator tetap berjalan. Karena osilator tidak mati, sistem bisa bangun lebih cepat. Hanya butuh 6 clock cycle.
Cocok untuk sistem yang sering tidur bangun, tapi tetap butuh wake up time yang cepat. Ini ya untuk sintaksnya, jadi standby, sleep 1 second. Kemudian ada yang terakhir yaitu extend standby, itu identik dengan power save. Jadi ada tambahan timer 2 tetap aktif dan osilator juga tetap menyala. Cocok jika butuh timer 2 dan kecepatan bangun tinggi. Jadi ini untuk sintaksnya. Oke, itu adalah teori untuk jenis-jenis mode yang bisa kita gunakan. Nah, supaya kita bisa menggunakannya dengan mudah, kita harus memasukkan library dulu, yaitu di link GitHub ini. Udah ada ya. Di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di lowpower.cpp. Jadi nanti ada penjelasan tentang parameter-parameternya. Ini ya, untuk pilihan waktu yang bisa kita gunakan untuk mode sleep-nya. Ada paling sedikit itu 15 millisecond. Sampai paling akhir sleep forever. Nah, untuk yang di modul, mungkin tambahannya ada di materi ini sih. Semisal kita memanggil mode tertentu, microcontrollernya melakukan penulisan ini gitu di register-register yang digunakan. Teman-teman bisa membaca-baca dan bisa bertanya kalau belum paham.